Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang persamaan diferensial homogen tingkat 1 dan derajat 1. Kita lihat dulu definisi yang pertama. Fungsi fx, y disebut sebagai fungsi homogen derajat n dalam x dan y jika memenuhi f lambda x lambda y bisa kita ubah menjadi lambda pangkat n fx, y, di mana untuk setiap lambda besar dari 0 dan untuk setiap x dan y itu anggota dari domain f. Kita lihat contoh. Fungsi fx, y sama dengan akar 3 dari x pangkat 3 tambah y pangkat 3 adalah fungsi homogen derajat 1 dalam x dan y. Karena, nah ini bisa kita buktikan, tadi fungsi kita adalah fx, y sama dengan akar 3 dari x pangkat 3 ditambah y pangkat 3. Nah, jika setiap x dan y-nya kita ubah menjadi lambda x dan lambda y, maka di sini x-nya juga ubah menjadi lambda x, berarti x pangkat 3 bisa kita jadikan menjadi lambda x pangkat 3, dan y pangkat 3 kita ubah menjadi lambda y pangkat 3. Nah, ini jika kita pangkatkan, ini menjadi akar 3 dari lambda pangkat 3 x pangkat 3 ditambah lambda pangkat 3 y pangkat 3. Nah, di sini karena sama-sama ada lambda pangkat 3, lambda pangkat 3-nya bisa kita keluarkan. Jadi ini dia. Dan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 bisa kita gabung menjadi seperti ini. Nah, dari sini karena ini adalah akar 3 dari lambda pangkat 3, berarti ini bisa kita pecah menjadi akar 3 dari lambda pangkat 3 dikali akar 3 dari x pangkat 3 tambah y pangkat 3. Ini dia. Berarti akar 3 dari lambda pangkat 3 adalah lambda dikali akar 3 dari x pangkat 3 tambah y pangkat 3. X pangkat 3 tambah y pangkat 3 diakarkan 3 itu sama dengan fx, y. Berarti ini bisa kita tulis menjadi lambda dikali fx, y. Nah, lambda ini merupakan pangkat 1 atau derajat 1, sehingga ini memenuhi definisi, yaitu fungsi homogen derajat 1 dalam x dan y. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, fungsi fx, y, yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat adalah fungsi homogen derajat 2 dalam x dan y. Nah, kita buktikan dulu. Setiap x dan y-nya kita ganti dengan lambda x dan lambda y. Setiap x ganti dengan lambda x, setiap y ganti dengan lambda y. Sehingga jika kita kuadratkan, ini menjadi lambda kuadrat x kuadrat dikurang lambda kuadrat y kuadrat. Karena sama-sama ada lambda kuadratnya dikeluarkan, berarti ini tersisa x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, ini dia. Lambda kuadrat kali x kuadrat kurang y kuadrat. Karena x kuadrat kurang y kuadrat itu tadi sama dengan fx, y, berarti ini bisa kita tulis menjadi lambda kuadrat fx, y. Nah, ini sesuai dengan definisi, yaitu f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n. Karena dia tadi derajat 2, berarti lambda pangkat 2 fx, y. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga, fungsinya yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat per x kali y. Nah, di sini katanya fx, y ini adalah fungsi homogen derajat 2 dalam x dan y. Kita lihat buktinya. Nah, sama seperti dua contoh sebelumnya, setiap x-nya kita ganti dengan lambda x ya, dan setiap y ganti dengan lambda y. Nah, ini dia. Dibagi dengan x kali y, berarti lambda x kali lambda y. Nah, di sini bisa kita jabarkan menjadi lambda kuadrat x kuadrat dikurang lambda kuadrat y kuadrat dibagi lambda kali lambda itu lambda kuadrat x kali y itu xy. Nah, di atas karena sama-sama ada lambda kuadrat, keluarkan lambda kuadratnya, berarti di dalam tersisa x kuadrat kurang y kuadrat dibagi di bawah ada lambda kuadrat kali x y. Nah, ini dia. Kemudian karena ada lambda kuadrat per lambda kuadrat, ini bisa kita coret atau sama-sama dibagi ya. Lambda kuadrat dibagi lambda kuadratnya habis. Ini seharusnya sama dengan 1
kali X kuadrat kurang Y kuadrat per X kali Y. Nah, 1 ini bisa kita tulis sebagai lambda pangkat 0. Lambda pangkat 0 atau bisa juga kita gunakan sifat eksponensial, di mana lambda kuadrat per lambda kuadrat ini bisa kita tulis lambda pangkat 2 kurang 2. Ini berarti lambda pangkat 0. Lambda pangkat 0 adalah 1. Nah, sehingga ini dia tadi ya, lambda pangkat 0 dikali X kuadrat kurang Y kuadrat per XY. Ini sama dengan fungsi X, Y. Berarti ini sesuai dengan definisi, yaitu F lambda X, lambda Y sama dengan lambda pangkat 0 F X, Y. Nah, sekarang kita lanjut ke definisi yang kedua. Persamaan diferensial dy per dx sama dengan fx, y disebut homogen jika fungsinya juga homogen. Nah, kita lanjutkan dengan definisi ketiga. Misalkan persamaan diferensial tingkat 1 dan derajat 1 berikut. M dx tambah N dy sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan bintang. Dengan M dan N adalah fungsi X saja, atau fungsi Y saja, atau fungsi X dan Y, atau keduanya adalah konstanta. Nah, persamaan diferensial tingkat 1 derajat 1 ini disebut homogen jika fungsi Mx, Y dan Nx, Y kedua-duanya homogen dengan derajat yang sama dalam X dan Y. Berarti fungsi persamaan bintang ini disebut sebagai fungsi homogen, disebut homogen jika fungsi M dan N-nya keduanya homogen dengan derajat yang sama. Solusi umum dari persamaan diferensial ini diperoleh dengan mensubstitusikan ini, Y-nya kita ubah menjadi UX, di mana U itu sama dengan Y per X, dan DY itu sama dengan UDX tambah X DU. Atau kita substitusikan X sama dengan VY, di mana V itu X per Y, dan DX-nya adalah VDY ditambah Y DV. Berarti kita bisa substitusikan salah satu dari ini ke dalam persamaan bintang, sehingga persamaan bintang itu menjadi persamaan diferensial dengan peubah yang dapat dipisahkan dalam X dan U. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan solusi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat contoh, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, kita lihat contoh yang nomor 1. XY dikurang Y kuadrat DX dikurang X kuadrat DY sama dengan 0. Nah, ini kita lihat dulu apakah dia memenuhi persamaan diferensial homogen dengan derajat yang sama atau tidak. Nah, kita lihat ini XY dikurang Y kuadrat. Nah, ini kita misalkan ini sebuah fungsi f X, Y. Berarti untuk membuktikan bahwa dia homogen, kita ganti X-nya dengan lambda X, Y-nya dengan lambda Y. Berarti X itu menjadi lambda X kali lambda Y dikurang Y kuadrat. Y kuadrat berarti lambda Y kuadrat. Ini berarti lambda X kali lambda Y sama dengan lambda kuadrat XY dikurang lambda Y kuadrat, berarti lambda kuadrat Y kuadrat. Nah, ini sama-sama ada lambda kuadrat, kita keluarkan lambda kuadratnya, sehingga XY dikurang Y kuadrat bisa kita gabung dalam satu kurung. Nah, berarti ini XY dikurang Y kuadrat itu adalah fungsi f tadi. Berarti ini bisa kita tulis lambda kuadrat f X, Y. Nah, ini berarti fungsi homogen derajat 2. Kemudian kita lihat untuk fungsi yang kedua, yaitu min X kuadrat. Min X kuadrat kita misalkan sebagai fungsi G. Berarti jika X-nya diganti dengan lambda X, Y-nya ganti dengan lambda Y, berarti min X kuadrat kita ganti dengan min lambda X dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tulis menjadi lambda kuadrat X kuadrat. Lambda kuadratnya kita keluarkan aja. Ini menjadi min X kuadrat. Min X kuadrat adalah fungsi G. Berarti lambda kuadrat dikali fungsi G X, Y. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang di atas itu fungsi homogen derajat 2.
Nah, untuk min x kuadrat juga fungsi homogen dengan derajat 2. Karena keduanya adalah fungsi homogen dengan derajat yang sama, maka soal kita ini merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, jika sudah pasti dia merupakan persamaan diferensial homogen, kita lanjutkan untuk menentukan solusinya dengan mensubstitusikan nilai Y dan nilai U sesuai dengan teori kita tadi. Oke, sekarang ini tadi soal kita, berarti kita substitusikan Y sama dengan UX dan DY sama dengan U dx ditambah X du pada persamaan diferensial tersebut, sehingga X-nya tetap, Y-nya ganti menjadi UX dikurang Y kuadrat, ya, Y kuadratnya berarti UX kuadrat. Nah, ini untuk bagian yang fungsi M-nya, yang ini ya, dikurang X kuadrat dy, X-nya tetap, berarti ini X tetap X kuadrat, dy ganti dengan U dx ditambah X du. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat ini, kita kalikan dulu. X kali UX ini menjadi X kuadrat U dikurang UX dikuadratkan, ini menjadi X kuadrat U kuadrat. Ini dx dikurang X kuadrat dikali U dx ditambah X du, ini sama dengan 0. Nah, ini karena sama-sama ada X kuadrat ya, kedua ruas sama-sama kita bagi. Ini kita bagi dengan X kuadrat, sehingga bisa kita tulis ini X kuadratnya habis, tersisa U, X kuadratnya juga habis, ini U kuadrat dx dikurang ini X kuadratnya habis, berarti sisa U dx ditambah X du, ini sama dengan 0. Nah, ini dari sini bisa kita kalikan dulu, dalam kurung ini keluar, ini menjadi U dx dikurang U kuadrat dx dikurang U dx min kali plus, ini kurang X du, ini juga sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita lihat ada dua buah U dx dengan tanda yang berbeda, berarti bisa kita coret, ini habis, U dx dikurang U dx habis. Nah, sehingga tersisa min U kuadrat dx dikurang X du, ini sama dengan 0. Nah, supaya nggak ada tanda min ya, supaya minnya habis, kita kalikan dulu dengan min 1, sehingga bisa kita tulis menjadi U kuadrat dx ditambah X du, ini sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial dengan peubah atau variabel yang dapat dipisahkan. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sehingga ini bisa kita tulis menjadi 1 dikali U kuadrat dx ditambah 1 dikali X du sama dengan 0, di mana 1 ini kita misalkan sebagai M1X, U kuadrat ini misalkan sebagai N1U, kemudian yang ini satunya misalkan sebagai N2U, dan X-nya itu sebagai M2X. Nah, berarti dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari sini persamaan diferensialnya kita bagi dengan N1U dikali M2X. N1U-nya ini dikali dengan M2X. Berarti semuanya kita bagi U kuadrat dx ditambah X du sama dengan 0, kita bagi dengan U kuadrat
X. Sehingga untuk bagian yang pertama ini U-nya habis, tersisa X, berarti bisa kita tulis 1/X dx ditambah untuk bagian kedua X-nya yang habis, tersisa 1/U kuadrat du. Nah, ini kita selesaikan. Oke, ini dia tadi ya. Sehingga ini tinggal kita selesaikan, integralkan kedua ruas. Berarti ini menjadi integral 1/X dx ditambah integral 1/U kuadrat du. Ini sama dengan 0. Integral 1/X itu adalah ln X ditambah integral dari 1/U kuadrat. Nah, ini bisa kita buat, kita pisah dulu ya. Integral 1/U kuadrat berarti ini sama saja dengan integral U pangkat min 2 du. Integral itu rumusnya 1 pangkat tambah 1 U. Nah, ini juga pangkatnya tambah 1. Berarti min 2 tambah 1 min 1. 1 bagi min 1 itu min 1 ya. Ini U pangkat min 2 tambah 1 min 1. Atau bisa kita tulis sebagai min 1/U. Berarti integral dari 1/U kuadrat adalah min 1/U ditambah dengan C harusnya, atau boleh tidak kita tulis. Berarti ini sama dengan C atau C1. Nah, di sini tadi karena kita misalkan U itu Y itu sebagai UX atau U sama dengan Y per X, ini bisa kita ganti U itu tadi kita misalkan sebagai Y per X. Nih, sehingga bisa kita tulis ini ln X dikurang X per Y sama dengan C1. Kemudian dari sini bisa kita pisah si X dan Y-nya. XY itu sama dengan ln X dikurang C1. C1 ini bisa kita tulis sebagai ln C. Berarti ini bisa kita ubah menjadi ln X per C, karena ln kurang ln itu bisa kita jadikan ln X per C. Nah, ln X per C ini bisa kita ubah atau kita bisa ambil tanda negatifnya juga ya. Berarti min C1 yang kita masalkan sebagai ln C. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi ln X kali C atau C kali X. Nah, sehingga ln CX itu sama dengan X per Y, atau bisa kita tulis Y itu sama dengan X per ln CX. Nah, dari sini atau dari ini ya, bisa kita tulis ln CX sama dengan X per Y, atau CX itu sama dengan E pangkat X per Y, atau X itu sama dengan E pangkat X per Y per C. Berarti ada dua buah penyelesaian yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini kita bisa tulis sebagai ini, atau bisa tulis seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu persamaan diferensialnya X tambah Y dx tambah X kurang Y dy sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti cara menguji apakah suatu fungsi itu fungsi homogen atau tidak, dan menentukan persamaan diferensial itu apakah homogen atau tidak. Nah, nanti akan terbukti bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial homogen derajat 1. Nah, itu bisa dicobakan sendiri. Sekarang kita fokus untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, kita langsung aja ke solusinya, yaitu substitusikan fungsi Y sama dengan UX, di mana U-nya sama dengan X per Y, dan dy itu sama dengan U dx ditambah X du ke dalam persamaan diferensial di atas. Berarti setiap Y-nya ganti menjadi UX.
kita punya X tambah Y, Y-nya ganti menjadi UX, ditambah X kurang Y, berarti X dikurang UX, DY, DY-nya ganti menjadi UDX ditambah X DU, ini sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dulu semuanya. X kali DX, ini X DX ditambah UX DX ditambah X kali U atau UX DX, kemudian X kali X DU, ya, X kali UDX ini dia, kemudian X kali X DU, itu menjadi ditambah X kuadrat DU dikurang UX kali UDX, berarti U kuadrat X DX min UX kali X DU, berarti dikurang U X kuadrat DU. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini ada yang bisa kita hapus atau ada yang habis hasilnya? Ada U kuadrat? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Kita gabung yang sama. Di sini kita punya X dx ditambah UX dx. Di sini ada UX dx juga, berarti ini bisa kita gabung. Kemudian X kuadrat dikurang U kuadrat X dikurang U X kuadrat. Berarti ini bisa kita tulis X ditambah dx ditambah 2 UX dx ditambah X kuadrat du dikurang U kuadrat X dx dikurang UX kuadrat du. Nah, sekarang sesama dx dan sesama du kita gabung. Untuk dx kita punya X nih, kemudian tambah 2UX, kemudian dikurang U kuadrat X dx. Ini untuk dx ya. Ditambah untuk du, berarti ada X kuadrat du dikurang U X kuadrat nih du sama dengan 0. Dari sini ini karena sama-sama ada X, X-nya kita keluarkan menjadi X kali ini sisa 1 ditambah 2U dikurang U kuadrat dx. Di sini ada X kuadrat, berarti X kuadratnya kita keluarkan menjadi 1 dikurang U du. Nah, ini baru kita gunakan metode solusi menentukan solusi dari persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Nah, di sini kita misalkan X ini sebagai M1, ini sebagai N1U, X kuadratnya sebagai M2X, 1 kurang U-nya sebagai N2U. Nah, berarti ini kita bagi dengan N M2X kali N1U ya. Nah, sekarang dari sini semuanya kita bagi dulu. X dikali 1 tambah 2U dikurang U kuadrat dx ditambah X kuadrat kali 1 kurang U du sama dengan 0. Ini kita bagi dengan M2X N1X, berarti M2 nya itu X kuadrat, berarti ini langsung aja ya, dibagi dengan M2X. M2X nya itu X kuadrat dikali N1X, N1U yaitu 1 ditambah 2U kurang U kuadrat, sehingga ini bisa kita tulis X bagi X kuadrat itu sisa 1/X, 1 tambah 2U kurang U kuadratnya habis, ini habis, ini dx ditambah ini X kuadratnya habis,
Kemudian sisa 1 dikurang U per 1 tambah 2U kurang U kuadrat. Berarti ini 1 kurang U per 1 tambah 2U kurang U kuadrat DU ini sama dengan 0. Nah, 1 ditambah 2U kurang U kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi 1 kurang U dikali 1 ini ya. Nggak bisa difaktorkan, sorry. Nggak bisa karena di sini tandanya positif. Nah, berarti ini dia persamaan diferensial setelah kita bagi. Nah, ini tinggal kita selesaikan persamaan diferensialnya. Ini tinggal diintegralkan. Integral 1 per X dx ditambah integral 1 kurang U per 1 tambah 2U dikurang U kuadrat du ini sama dengan 0. Integral dari 1 per X itu adalah ln X ditambah. Nah, integral dari 1 kurang U per 1 tambah 2U kurang U kuadrat ini kita pisahkan dulu tersendiri. Ini kita selesaikan. 1 kurang U per 1 tambah 2U kurang U kuadrat du. Nah, ini kita gunakan integral substitusi. Kita misalkan di sini ada fungsi Y. Misalkan Y-nya itu 1 tambah 2U kurang U kuadrat. dy itu turunan 1 0, turunan 2U itu 2, turunan U kuadrat itu 2U du ya. Nah, jika kedua ruas sama-sama dibagi 2, berarti setengah dy sama dengan 1 kurang U du. Ini dia. Nah, berarti dari sini bisa kita tulis integral 1 dikurang U du itu adalah setengah dy. Berarti setengahnya bisa tulis di depan, dy-nya bisa ditulis di belakang. Berarti ini seper, yang di bawah ini kita misalkan sebagai y tadi. Berarti seper y. Berarti integral setengah dari integral seper y dy adalah setengah kali ln y. Nah, y-nya itu sendiri tadi kita misalkan sebagai 1 ditambah 2U dikurang U kuadrat. Berarti ini bisa kita tulis ditambah setengah ln 1 tambah 2U kurang U kuadrat sama dengan 0. Integral 0 adalah C ya. Kita misalkan itu sebagai C1. Kemudian untuk yang ini kita selesaikan. Setengah ln bisa kita tulis menjadi ln 1 tambah 2U kurang U kuadrat pangkat setengah. Pangkat setengah bisa kita tulis sebagai akar. 1 tambah 2U dikurang U kuadrat. Nih. Nah, ini ln tambah ln kita gabung aja menjadi ln X kali akar 1 tambah 2U kurang U kuadrat. Kemudian C1 ini bisa kita tulis sebagai ln C. Berarti karena kiri kanan sama-sama ada ln, berarti bisa kita hilangkan. Ini menjadi X kali 1, X kali akar 1 tambah 2U dikurang U kuadrat sama dengan C. Dan kita ganti lagi U itu dengan fungsi Y. Tadi kita misalkan Y itu sama dengan UX atau U itu Y per X. Berarti ini bisa kita tulis X akar 1 tambah 2 kali Y per X dikurang Y per X kuadrat. Ini sama dengan C. Nah, kemudian X yang luar ini kita pindahkan posisinya ke dalam akar. Kalau dia pindah ke dalam akar, itu menjadi X kuadrat. X kuadrat kali 1 tambah 2 Y per X dikurang Y kuadrat per X kuadrat. Ini sama dengan C. X kali 1, X kuadrat kali 1 tetap X kuadrat. X kuadrat kali 2Y per X itu berarti 2XY dikurang X kuadrat kali min Y kuadrat per X kuadrat itu adalah Y kuadrat. Nih. Nah, jika kita kuadratkan kedua ruas, ini menjadi X kuadrat tambah 2XY dikurang Y kuadrat sama dengan
C kuadrat. Nah, C kuadrat bisa kita misalkan sebagai C2. Berarti ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang sesuai dengan soal kita tadi.